Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak ibu ikhwani wa akhwati fiddin talabatul ilmi, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di subuh yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Di saat kita kembali dilimpahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada kita, di waktu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebaik-baiknya tempat, dalam sebaik-baiknya keadaan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum mereka telah berkumpul dari satu rumah dari rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuna bainahum, untuk mereka mempelajari kitab Allah, untuk mereka saling membelajarkan kitab Allah di antara mereka. Illa hafat alaihimul malaikah, kecuali para malaikat yang senantiasa mencari majelis-majelis peringatan Allah Azza wa Jalla mengelilingi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan kecuali ketenangan telah turun atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala telah meliputi mereka, menyertai mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan kecuali Allah senantiasa menyebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut orang-orang yang ada di majelis itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat. Ini semua adalah nikmat yang agung yang mengisyaratkan di mana kita berada di dalam kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita senantiasa bersyukur dan kita senantiasa membangun kesadaran hati kita, keyakinan hati kita untuk butuhnya kita semua
dan merupakan kebutuhan yang paling besar kepada Allah Rabbul Alamin adalah butuh agar nikmat yang seperti ini, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat ditolong wasailus sabat di dalam hidayah dan taufik diteguhkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ikhwani thalabatal ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali mudzakarah kita, daurah kita pada usul yang ke-5 dari muhadarah yang nafisah, muhadarah yang sangat berharga, muhadarah yang kembali mengingatkan kepada kita tentang usul, kaidah-kaidah yang agung, kaidah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di hari-hari fitnah, di perjalanan kita hidup di dunia, yang pada akhirnya kita akan berpulang kepada Allah furada. Kita akan berpulang kepada Allah sendiri-sendiri. Dan bekal kita adalah agama kita. Bekal kita adalah keselamatan agama kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati. Sebagaimana Allah telah berjanji, yutsabbitullahu alladziina aamanu, Allah senantiasa meneguhkan orang-orang yang mereka telah beriman, bil qauli tsabit, dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kokoh, yaitu kalimat iman, fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di dalam kehidupan kita di dunia untuk memasuki kemudian awal kehidupan kita di akhirat. Semua yang Allah janjikan dalam pertolongan ini adalah kembali kepada usul. Apakah kita masih termasuk orang-orang yang ketika bertemu dengan Allah iman kita semuanya selamat? Maka hakikat kita senantiasa ta'awun, hakikat kita senantiasa saling tolong menolong di dalam agama Allah, di dalam menasihatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih para ulama kita yang mereka ini adalah pewaris para nabi, yang mereka ini memiliki kebaikan besar bagi umat. A'lamun nas wa arhamun nas, mereka adalah paling berilmunya manusia, khususnya tentang urusan hidayah, tentang urusan keselamatan iman, tentang urusan kebaikan-kebaikan jalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah a'lamun nas dan arhamun nas, mereka adalah paling menyayanginya manusia. Mereka adalah orang yang paling kuat bagaimana manusia mereka mendapatkan kebaikan, dan itulah mereka sehingga mereka memiliki kuwatun nasihah. Tulisan-tulisan muhadarah-muhadarah yang disampaikan mereka tidak ada lain adalah karena sifat mereka pewaris para nabi, a'lamun nas wa arhamun nas wa a'damun nas nasihatan linnas. Dan semoga kita kembali kepada kaidah yang dinasihatkan oleh para ulama kita, orang-orang yang tahu haknya, orang-orang berilmu yang menjadi sumber kebaikan kita, yaitu untuk sebagaimana pada usul yang keempat yang tadi malam kita sudah dinasihatkan oleh beliau, luzumul ulama, untuk terus menerus menetapi dengan para ulama-ulama yang rabbani, wal khirsu alal akhdi anhum, dan terus menerus tamak, bersemangat yang tidak pernah berhenti untuk terus mengambil warisan mereka, ilmu mereka, amal mereka, keikhlasan mereka,
wa ta'addubu bi adabihin, dan untuk kita selalu menyerupai mereka, kita selalu mencontoh mereka, mengambil adab-adab mereka, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menolong mereka, meneguhkan mereka di dalam agamanya, semua ini adalah karena baiknya agama mereka. Dan kita yang ingin ditolong oleh Allah adalah harus menyerupai perjalanan mereka di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam adab, di dalam kehidupan keikhlasan mereka. Sekarang kita masuk pada al-aslul khamis. Salah satu sisi kembali terjadinya fitnah yang banyak pada umat, yang kemudian tidak sedikit membuat banyak kerusakan, dan tidak sedikit membuat pergeseran iman, sebagaimana yang dari awal kita telah dinasihatkan beberapa hadis. Dampak akibat dari fitnah, pagi hari orang beriman, sorenya telah menjual imannya. Sore hari beriman, paginya telah menjual imannya. Di antara masalah yang terus menerus menimpa umat tentang ujian-ujian mereka adalah sikap mereka kepada pemimpin mereka, sikap mereka kepada jamaah kaum muslimin. Maka dinasihatkan kembali oleh beliau usul yang muttafaq baina ahlul ilm ini, hampir di setiap kitab-kitab para ulama tentang usul, kaidah ini selalu disampaikan, diingatkan. Min fiqhil fitani luzumu jama'atil muslimina wa imamihim, fal jama'atu ra'sul khairi wala jama'ata illa bi imamin, wal furqatu ra'sus syarri. Fa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullahi 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikuni. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadzal khairi, fahal ba'da hadzal khairi syarrun. Dalam riwayat yang lain min syarrin. Qala na'am. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala na'am. Wa fihi dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi, ta'rifu minhum wa tunkir. Faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Qala na'am. Du'atun ila abwabi jahannama, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala na'am. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Faqultu fa in lam takun lahum jama'atun wala imam? Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda asli syajaratin hatta yudrikukal mautu wa anta ala dhalika. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ikhwani talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Pada usul yang kelima ini, beliau Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili menjelaskan di antara fikih
yang agung, kaidah agama yang agung di dalam menghadapi fitnah dari persoalan-persoalan fitnah yang besar, yaitu persoalan fitnah yang menyangkut masalah ammah, masalah umum yang terkait dengan menjaga kehormatan umum di antara kaum muslimin, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita menasihatkan kehormatan umum, bahwasanya kaum muslimin sebagian dengan sebagiannya adalah haram. Dan kita sudah memahami apa yang dinasihatkan oleh beliau di awal pembahasan ini, di mana beliau mengingatkan salah satu fitnah yang besar adalah fitnah muamalah, fitnah pergaulan, fitnah bagaimana saat manusia bercampur dengan manusia, saat orang beriman bercampur dengan orang beriman, yang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di saat mereka bermuamalah, di saat mereka bercampur, untuk mereka mengambil manfaat sebagiannya dengan sebagian yang lain. Akan tetapi sebagaimana manusia ini ada tafawud, manusia ini ada selisih, manusia ini ada perbedaan akal, manusia ini ada perbedaan kepentingan-kepentingan, maka banyaklah terjadi masalah, maka banyaklah terjadi hal-hal yang menyebabkan manusia terjatuh kepada fitnah. Dan justru karena inilah secara umum ulama kita seperti Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan, di antara yang menjadikan kematian hati adalah fudulul mukhallatah, bercampur yang melampaui batas, bermuamalah yang tidak sesuai dengan syar'i. Karena itu salah satu muamalah yang besar adalah muamalah yang terkait dengan kehidupan al-amnu, kehidupan keamanan, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan aman adalah bagian besar untuk umat Islam ini meraih kebaikan-kebaikan agamanya dan kebaikan dunianya. Di antara masalah yang paling besar adalah sikap orang beriman terhadap jamaatul muslimin, terhadap persatuannya kaum muslimin di atas pemimpin mereka, sehingga dengan adanya pemimpin mereka Allah jaga kehidupan mereka secara umum. Sebagaimana dalam penjelasan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala al-imamu junnah, pemimpin itu adalah benteng. Pemimpin itu adalah junnah, benteng bagi kehidupan manusia. Maka beliau menerangkan di antara fikih tentang fitnah adalah luzumu jama'atul muslimin, luzumu jama'atul muslimin. Bagaimana seorang itu terus menerus menjaga dengan menetapi jama'atul muslimin, berkumpulnya kaum muslimin di atas kalimat yang satu, di atas ketaatan kepada pemimpin mereka, dan menetapinya mereka kepada imam mereka. Hal yang demikian ini sebagaimana diterangkan oleh beliau, fal jama'atu ra'sul khairi, jamaah berkumpulnya umat Islam di dalam kalimat yang satu, di atas pemimpin yang satu adalah sumber dari kebaikan umat, sumber daripada kesalihan umat, sehingga umat terus menerus diberikan oleh Allah keteguhan. Karena itu salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat, kepada para hamba adalah wa amanahum min khauf. Ketika Allah telah memberikan keamanan pada mereka dari sebelumnya mereka dalam ketakutan, sehingga dengan aman ini mereka bisa menjalankan agamanya, mereka bisa mencari kebaikan dunianya, dan diantaranya
banyak ibadah-ibadah besar yang dikerjakan tidak dengan sendirian, dengan imam, dengan keamanan yang ada pada jamaatul muslimin, seperti syiar-syiar ibadah haji, syiar ibadah-ibadah jamaah, syiar ibadah Idul Fitri, Idul Adha, syiar ibadah bulan Ramadan, syiar ibadah jihad, dan masih banyak lagi amalan-amalan jamaah yang besar, yang agung, di mana kita tidak akan bisa melaksanakan kalau tidak ada jamaatul muslimin. Maka inilah kaidah yang dimaksudkan oleh beliau, dan wala jamaah illa bi imam. Bersatunya umat di atas pemimpin yang satu tidak mungkin akan ada kecuali dengan imam. Maka di sini yang dimaksud jamaah adalah berkumpulnya umat Islam di atas satu pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin mereka. Karena jamaah punya dua makna. Jamaah yang lainnya adalah jamaah yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Al-Imam Ibnu Mas'ud menasihatkan, al-jamaah ma wafaqa 'alal haq walau kunta wahdaka. Jamaah adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Maka jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah berkumpulnya umat Islam di atas pemerintahan, di atas satu pemimpin yang Allah berikan pada mereka di antara mereka. Ini yang dimaksud jamaah di sini. Wal furqatu ra'sus syarr. Kemudian memecah jamaah, membuat amalan-amalan yang menjadikan kehidupan jamaatul Islam, jamaah muslimin yang dipimpin oleh umat Islam ini terjadi furqah, terjadi pergesekan, terjadi fitnah, adalah syarr, kejahatan. Dan ini sikap yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika suatu waktu beliau musafir dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan di mana pada waktu musafir ini Utsman bin Affan memimpin salat jamaah bukan dengan salat qashar, tapi dengan salat mukim. Pada waktu terjadi pelaksanaan salat ini dengan cara salat mukim, padahal mereka ini sedang musafir, maka Ibnu Mas'ud kemudian mengingkari, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW seperti ini. Kemudian Ibnu Mas'ud tetap salat di belakang Utsman bin Affan yang pada waktu itu sebagai khalifah. Kemudian setelah selesai salat, Ibnu Mas'ud mengatakan al-khilafus syarr, bertentangan, khususnya di sini bertentangan dengan jamaatul muslimin yang menjadikan fitnah di antara mereka. Syarr adalah kejahatan, kerusakan. Karena itu bahkan sebagian ulama kita ketika berkaitan dengan menjaga luzum jamaatul muslimin, jamaatil muslimin, bahkan ketika seorang melaksanakan ibadah-ibadah jamaah dan menyelisihi pemimpinnya, maka ini adalah dosa besar. Maka ini adalah dosa besar walaupun pemimpin ini ada kesalahan. Maka itu urusan pemimpin. Sehingga ada sebagian ulama, siapa yang melaksanakan salat Id menyelisihi pemimpinnya, maka dosa besar. Dan itu membuat perpecahan pada umat. Demikian juga ketika beliau Syekh Albani rahimahullah menjelaskan orang yang membangun masjid, sementara di dekatnya ada masjid yang jamaahnya tidak terpenuhi, maka termasuk membawa furqah, perpecahan di dalam umat, dan seterusnya
ini semua begitu agungnya Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Sampai dalam sebuah riwayat, di antara mereka para sahabat ketika pulang dari peperangan kemudian masuk ke masjid, sebagian mereka masih membawa panah. Rasulullah marah dan menyuruh agar anak panahnya ini dibawa pergi. Sehingga ini menunjukkan luzumu jama'atul muslimin. Bahkan ulama kita mengisyaratkan satu isyarat yang membuat saudara kita ketakutan dengan kehidupannya, itu sudah membawa firqatul ummah, perpecahan di dalam umat. Maka ini adalah salah satu usul yang besar di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah yang begitu detail. Beliau Syekh Sulaiman Ar-Rukhaili membawakan riwayat yang telah masyhur, yang telah banyak dinasihatkan para ulama, yaitu riwayat yang dibawakan oleh Hudzaifah bin Yaman, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, di mana sebagaimana kita tahu Hudzaifah bin Yaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak tahu tentang persoalan-persoalan fitnah. Maka suatu ketika Hudzaifah menjelaskan, adalah manusia, mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, tentang kejahatan, karena khawatir di mana kejahatan itu menimpa mengenai saya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, dulu kita hidup di dalam jahiliyah, dulu kita hidup di dalam syarr, di dalam kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan kebaikan agama ini, sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran, "Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dulu kalian adalah orang yang saling bermusuhan, saling merusak, saling mencelakakan, saling mencari manfaat sendiri dan mengorbankan orang lain, dan ini tabiatul basar, ini tabiat manusia, di mana sebagian mereka adalah fitnah bagi sebagian yang lain, sebagian mereka adalah zalim bagi sebagian yang lain, dan ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim tabiatul basar. Karena itu pada hakikatnya manusia sebagiannya berusaha memberi manfaat kepada sebagian yang lain, atau kalau dalam bahasa sekarang bersosial, sampai dibangun ilmu bagaimana bersosial, ilmu sosiologi. Pada hakikatnya sebagian mereka sebenarnya tidak memberi manfaat pada sebagian yang lain, tapi justru sebagian mereka memandaratkan dengan sebagian yang lain. Kalau tak ada manfaat yang dicari, dia sebenarnya mendatangkan madarat yang lebih besar. Maka ini terjadi. Lihat muamalahnya manusia. Ketika mereka bermuamalah sebagian dengan sebagian yang lain, apakah benar mereka adalah orang-orang yang memberikan manfaat murni kepada Allah, kepada orang lain? Tidak. Dicontohkan oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai contoh, kalau sekiranya ada orang memberikan manfaat dan orang itu tidak pernah diucapkan terima kasih, kira-kira dia terus memberi manfaat? Maka hampir-hampir berhenti sudah manfaatnya. Ini satu contoh tabiat manusia. Maka Hudzaifah mengingatkan, saya khawatir kejelekan itu terjadi pada kita. Dan dulu kami hidup jahiliyah, di antara kami saling merusak. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan dengan nikmat agama, dengan nikmat iman, menjadi bersaudara. Hati-hati kita, hati-hatinya manusia dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah. Ini semua
adalah karena nikmat iman. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan ini ada syar, ada keburukan, ada kejahatan kembali? Maka Nabi menjawab, na'am. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini adalah hadis perjalanan umat Islam tentang agamanya dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Fase-fase kehidupan kaum muslimin sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat ada di hadis Hudzaifah ini. Pertama, Hudzaifah tadi menyebutkan masa keemasan mereka di dalam beragama, menjadi sahabat Nabi. Mereka hidup di dalam al-khairul mahdhah, hidup di dalam kebaikan yang murni, yang melimpah. Di masa mereka telah diberikan kebaikan agama oleh Allah dengan nabinya radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa yang kedua, masa yang ditanyakan oleh Hudzaifah, setelah kebaikan ini ada kejahatan enggak? Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Ini fase kedua. Kebaikan agama masih utuh, tapi bersama itu ada apa? Ada apa tadi? Syar. Fakultu. Qala na'am fakultu. Fahal ba'da hadha syar minal khair? Hal ba'da dzalika syarr minal khair? Apakah setelah kejahatan itu ada kebaikan kembali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ada kebaikan kembali. Fihi dakhan. Di mana kebaikan itu sudah ada dakhan. Fase yang kedua tadi ada syar. Apa itu syar? Syar di sini, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan, adalah fitnah yang terjadi pada waktu peperangan di antara para sahabat Nabi. Maka itu maknanya syar. Kemudian ada kebaikan lagi, di mana umat Islam disatukan kembali oleh Allah dengan wasilah siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang dari sejak kecil Rasulullah SAW pernah memberitakan tentang Hasan bin Ali. Ketika Hasan bin Ali, Nabi sedang khutbah, Hasan bin Ali jalan-jalan di mimbar Nabi dan mendekati Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna ibni hadza la sayyid." Sesungguhnya anak laki-lakiku ini adalah seorang tuan. Yuslihullahu baina fi'ataini adimataini. Nanti Allah akan mendamaikan dengan sebab dia dua golongan umat Islam yang besar. Dan ini terjadilah kalimatnya kaum muslimin satu lagi, yaitu pada waktu Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Maka Muawiyah adalah, kata para ulama, di antara mereka menasihatkan, karena Nabi pernah bersabda, khilafatun nubuwah salasuna sanatan. Khalifah kenabian itu ada 30 tahun. Dimulai dari siapa? Abu Bakar Siddiq, diakhiri 6 bulan kekuasaannya siapa? Hasan bin Ali. Kata Rasulullah SAW, setelah itu Allah berikan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dalam hadis ini muluk. Karena itu ulama mengisyaratkan, mengambil faidah kata-kata Allah yu'ti mulkahu, menunjukkan setelah itu tidak ada khalifah, tapi yang ada
Malik. Apa Malik? Kerajaan. Dan para ulama kita menasihatkan khairu mulukil muslimin Muawiyah. Paling baiknya rajanya kaum muslimin adalah Muawiyah. Nah, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kebaikan adalah umat Islam bersatu kembali. Dan pada waktu ada kebaikan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tadi, tetapi kebaikan ini ada dakhon. Ya, apa dakhon? Kalau dalam terjemahan ada cacatnya. Ya. Dan ini juga diterangkan para ulama menunjukkan kebaikan awal itu tidak akan pernah terulang kembali. Jadi kebaikan awal, walaupun kebaikan di belakang-belakang, kebaikan belakang tidak akan mengulangi kebaikan awal yang sama persis. Itu tidak akan ada. Karena itu kalau ada orang berusaha untuk kembali meraihkan kemuliaannya Abu Bakar, Umar di zaman ini secara utuh seperti mereka, nggak akan ada. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam hadis Nabi bersabda, kemudian setelah itu Allah jadikan umat Islam fatajannadu junudan. Mereka menjadi berpecah-pecah di negeri-negeri. Sehingga muncullah negara umat Islam di sana, negara umat Islam di sana, dan seterusnya. Ini yang terjadi. Yang dimaksudkan di sana ada dakhon, ada cacat, disebut oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Kaum yang mereka mengambil sunnah tapi tidak pakai sunnahku. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna, dalam riwayat yang lain wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Mereka ini adalah memberi petunjuk tetapi tidak dengan petunjukku. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah para pemimpin-pemimpin yang mereka ini ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, dan ini yang ada pada kekuasaan setelah khilafah kenabian. Sebagaimana yang sering terdengar berita kepada kita, manusia banyak mencacat para khalifah-khalifah dari Bani Umayyah. Dan ini yang disebut oleh Nabi, ada kebaikan tetapi ada dakhon, yaitu adanya pemimpin-pemimpin yang mereka tidak mencocoki sunnah Nabi. Bahkan pada waktu ini, sikap para ulama-ulama yang hidup mendapati zaman seperti ini, mereka tetap luzum, mereka tetap menjaga. Sampai komentar para ulama sunnah terhadap salah satu khalifah pada Bani Umayyah yang terkenal dijelek-jelekkan di antara kaum muslimin, itu siapa? Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menerangkan bagaimana sikap yang benar Ahlussunnah kepada Yazid, maka Ibnu Taimiyah ditanya, beliau menjawab, apakah ada salafus salih mencela Yazid? Maka tidak ada. Sekarang apakah ada salafus salih memuji Yazid? Maka tidak ada. Maka ikutilah para salaf. Tidak mencela dan juga tidak memuji yang tidak ada pada mereka, pada dia. Maka kembalikan semuanya itu kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah kaidah yang dipegangi oleh para ulama sunnah, di mana mereka tetap luzum. Abu Hurairah pada waktu mendapati beberapa khalifah di masa Bani Umayyah yang ada masalah-masalah yang terjadi yang diingkari oleh Abu Hurairah,
Dan Abu Hurairah radhiyallahu an mempunyai hadis-hadis khusus yang hampir-hampir hadis ini menyebutkan orang-orang para pemimpin yang mereka ini menyelisih sunnah Nabi. Tetapi oleh Abu Hurairah hadis ini disembunyikan, tidak pernah disampaikan kepada manusia. Ini salah satu kaidah fitnah yang nanti diterangkan oleh Syekh Sulaiman di akhir buku ini, di akhir muhadarah ini. Maka dirahasiakan oleh Abu Hurairah, karena kalau hadis ini disampaikan manusia kebanyakan bodoh, tidak paham, terjadilah pecahnya jamaatul muslimin, tumpahnya darah mereka, bermusuhannya sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini lihat Abu Hurairah. Maka hadis ini ditutup, disembunyikan. Menjelang wafatnya baru hadis ini diriwayatkan kepada beberapa muridnya, karena supaya tidak menyembunyikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ibnu Umar, yang pada penjelasan yang lalu kita sudah sebutkan. Ibnu Umar ketika terjadi Bani Umayyah, ada Abdullah ibnu Zubair di Mekah, menguasai Mekah. Ibnu Umar memanggil anak-anaknya, keluarganya, istrinya, pembantunya dan sebagainya untuk dinasihati supaya luzum menetapi baiat ketaatan yang mereka telah bangun kepada Bani Amawiyah atau Muawiyah. Semua ini adalah meskipun pemimpin-pemimpin itu mukhalafah kepada sunnah, mukhalafah kepada agama, min babi aula para pemimpin di zaman ini. Pemimpin di zaman dulu saja, para sahabat masih hidup, para tabi'in masih ada, banyak yang terjadi mereka menyelisihi sunnah, karena memang urusan pemimpin urusan yang di sana tempatnya fitnah, di mana terkadang seorang pemimpin ini akan mengambil sikap-sikap yang menjaga keumuman manusia, terkadang mengenai fitnah yang lain. Dan ini pasti terjadi. Dan ini pasti terjadi pada mereka. Sehingga persoalan ini sudah dari awal dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Di antara sumber kerusakan agama adalah al-muluk, yaitu dari kekuasaan. Ketika Ibnu Mubarak menasihatkan wahal afsaduddin illal muluk, tidaklah di antara hal yang menjadikan banyaknya kerusakan di dalam agama adalah al-muluk, para penguasa, para orang-orang yang mereka menghadapi fitnah pemerintahan. Karena di tanah, di sana, di tempat sana itu banyak sekali fitnah-fitnah yang menyelisihi agama. Karena terkadang kekuasaan untuk menjaga kaum muslimin berhadapan dengan kekuasaan orang kafir. Dan terkadang kondisi kaum muslimin lemah dengan sebab yang datang pada mereka sendiri. Dan terkadang musuh-musuh mereka kuat dengan sebab di mana kaum muslimin sendiri tidak menjaga kekuatan yang Allah ridhoi. Maka sehingga terkadang dalam kondisi seperti ini para negarawan, para pemimpin terjadi banyak menyelisihi kebenaran. Maka disinilah dinasihatkan oleh Nabi. Ketika terjadi fitnah ini, Nabi mengingatkan ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian senantiasa mengenali mereka dan kalian senantiasa dapat mengingkari mereka. Ada enggak petunjuk Nabi untuk keluar? Ada. Untuk keluar dari mereka di hadis ini ada? Enggak ada. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain Nabi memberikan petunjuk untuk menetapi pemimpin seperti ini jauh lebih kuat. Sampai Nabi SAW mengatakan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talhaquni bil haud. Sabarlah kalian sampai pun
kalian akan bertemu saya di telaga Khaut. Dan bahkan Nabi pernah mengisyaratkan sebaik-baik pemimpin kalian. Kemudian Nabi mengisyaratkan sejelek-jelek pemimpin kalian. Kemudian para sahabat bertanya, afala nunabiduhum bisyayf? Kalau kami mendapati pemimpin kami yang seperti ini, apakah kami tidak menjatuhkan mereka dengan pedang? La, tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aqamus shalah illa ayyakuna kufran bawah. Selama mereka ini salat, selama mereka ini menegakkan salat, kecuali ada pada mereka kufran bawah, ada kekafiran yang terang-terangan, dan ada hujjah yang qayyimah, hujjah yang salimah untuk seorang itu bisa menegakkan bagaimana dia memperbaiki atau mengganti pemimpin itu. Kalau dia ada kufran bawah dan ada hujjah bagi kita yang dibenarkan agama untuk kita bisa mengganti. Kalau tidak, maka serahkan kepada Allah, perbaiki agama kita, dan sabar dengan fitnah. Suatu ketika Allah yang akan mengganti sendiri. Apa mungkin? Sangat mungkin. Yusuf alaihissalam hidup di negerinya orang kafir enggak? Yusuf alaihissalam di negerinya orang kafir enggak? Negerinya orang kafir. Jadi pemimpin enggak akhirnya di situ? Jadi Yusuf bekerja apa? Allah yang bekerja menjadikan Yusuf jadi pemimpin, atau Yusuf yang berusaha keras untuk bekerja bagaimana dia jadi pemimpin? Allah yang berbuat, Allah yang merencanakan. Itulah tamkin. Hakikatnya tamkin itu minallah, dari Allah. Bahkan lebih ekstrim, bagaimana ketika Allah mengganti pemimpin yang ada pada masanya Ashabul Kahfi. Kalau pada masa Yusuf masih ada. Pada masa Ashabul Kahfi, bagaimana? Ashabul Kahfi ditidurkan. Kamu tidur 300 tahun. Kemudian dibangunkan, udah bangun, lihat ini negaramu yang dulu kafir. Kaget. Itu kekuasaan Allah. Maka inilah petunjuk yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya kita itu kalau ada pemimpin, Nabi sudah memberi kaidah. Kalian itu pasti mengenal. Karena kejelekannya pemimpin itu jauh lebih bisa dikenal. Dan kalian bisa mengingkari. Kalian bisa tidak ikut. Karena kejahatan, kejelekan yang ada pada pemimpin itu begitu jelas terbuka. Dihujat ke sana kemari, disalahkan ke sana kemari. Maka skala orang untuk mengikuti tidak begitu besar. Maka Nabi memberi petunjuk bukan dengan lari darinya, tapi ta'rifu minhum wa tunkir. Kalian kenali hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian kalian ingkari, kalian tidak usah ikuti. Kemudian sebagaimana petunjuk Allah Azza wa Jalla, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kembali kepada taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setelah kebaikan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada kejelekan? Nabi menyebut, na'am, ada lagi kejahatan, yaitu para penyeru, para dai. Kalau yang tadi adalah apa? Pemimpin. Yang kedua, kejahatan lagi, kata Rasulullah SAW, para dai di atas pintu jahannam, berdakwah tapi mengajak manusia kepada jahannam. Siapa kira-kira ahlul kabair berdakwah? Orang ahli dosa-dosa besar, mereka pada berdakwah, membuat pengajian untuk zina massal misalnya. Ada begitu? Enggak ada. Ahli kabair enggak ada yang berdakwah. Ya, yang berdakwah itu siapa? Orang yang
mereka menyangka punya agama tapi sebenarnya bukan agama. Siapa itu? Bid'ah. Orang-orang yang mereka menyangka punya agama tapi sebenarnya dia bukan agama. Apa itu? Bid'ah. Orang alul bid'ah, orang alul hawa, orang ahli hizbiyah berdakwah nggak dia? Hah? Berdakwah, siang malam mereka berdakwah dengan apa yang mereka anggap agama. Dan hakikat dakwah mereka disebut oleh Nabi, mereka mengajak ke pintu jahanam. Dari mana? Karena Nabi SAW telah mengisyaratkan. Ketika Nabi menyebutkan sataftariku ummati ala 73 firqatan, apa kata Rasulullah SAW? Kulluha finnar. Semua diancam oleh Nabi ke neraka, maka panggilannya juga akan membawa orang kemana? Ke neraka. Panggilannya membawa orang ke neraka. Maka Rasulullah menerangkan mereka adalah para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Man ajabahum ilaiha, siapa yang menerima panggilannya kepada dai-dai tersebut, maka qadafuhu fiha, maka mereka ini menjerumuskan orang itu di dalam neraka. Ini justru Hudzaifah berkepentingan, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkepentingan untuk memahami dan mempersoalkan masalah yang ketiga ini. Masalah syar, kejahatan murni. Ya. Kejahatan murni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh Hudzaifah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa dia. Dan ini menunjukkan agama kita ketika menjelaskan kebatilan, kerusakan, kejahatan, jalan-jalannya global atau rinci. Terperinci. Ya. Terperinci, bukan global. Maka disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hudzaifah, jelaskan kepada kami tentang mereka ya Rasulullah. Nabi bersabda, mereka adalah qaumun min jildatina. Mereka adalah kaum yang berasal dari kulit kita. Yang dimaksud kulit kita, ba'dul ulama mengatakan mereka dari bangsa Arab. Makanya lihat, semua kerusakan-kerusakan agama di kaum muslimin di berbagai manapun, sumbernya dari mana? Ya dari sana, karena memang dulunya dari sana. Secara khusus ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-fitnatu hahuna, secara khusus Nabi SAW menyebutkan al-fitnatu hahuna, fitnah itu dari sana, min badiyatil Irak, dari arah bumi Irak, itu sumber fitnah. Jadi fitnah itu sumbernya dari sana. Makanya lihat sampai hari ini berbagai macam fitnah-fitnah di dalam agama ujung-ujungnya di sekitar situ. Ya. Karena dulu Irak dan Iran jadi satu enggak dia? Pada waktu Kisra, Irak berdiri sendiri. Bukan, dia jadi satu dengan Iran. Itu wilayah Persia dulu. Maka Nabi menyebutkan min badiyatil Irak, dari arah Irak. Jadi Makkah itu kan pegunungan yang tinggi. Nah, ketika Nabi menyebut Badiyah itu dari arah sebelah timur, dan disebutkan dalam hadis Nabi dari arah keluarnya dua tanduk setan. Apa itu tanduk setan? Yang dimaksud keluarnya tanduk setan? Kan kalau Najd ke Irak itu arahnya mana? Ke timur kan? Nah, timur itu arah keluarnya apa? Matahari terbit. Karena itu dilarang pada waktu sholat matahari terbit. Kenapa? Pada saat itu dua tanduknya setan keluar. Dan itu disebut oleh Rasulullah SAW tentang sumber daripada penyimpangan. Makanya lihat terjadinya pembunuhan yang membunuh Umar
yang membunuh Utsman, yang semua rentetannya adalah dari orang-orang Majusi dan dari orang-orang Yahudi. Dan agama Syiah asalnya adalah gabungan agama Yahudi dan agama Majusi. Penyembah api itu Majusi, kemudian Yahudi. Dan ini adalah apa yang disebutkan munculnya daripada penyimpangan-penyimpangan. Karena itu ketika terjadi fitnah, Muawiyah larinya kemana? Kemana? Ke Syam. Ali larinya kemana? Ke Irak. Makanya peperangan Muawiyah nggak pernah bisa dikalahkan. Karena ahlu Syam mansurin. Orang ahli Syam itu selalu ditolong oleh Allah. Ini kecerdasan Muawiyah. Begitu terjadi fitnah, Muawiyah ke Syam. Dan Ali dikhianati terus oleh orang Persia. Dikhianati terus oleh orang-orang Kufah, orang Basrah. Bahkan keluarga Ali bin Abi Thalib yang membunuh semua adalah orang-orang Persia dari orang-orang Kufah dan Basrah. Ini sumber penyimpangan-penyimpangan dakwah adalah dari sana. Dan umat Islam di Indonesia dalam data sejarah masuknya dari mana? Dari semenanjung Saudi Arabia atau semenanjung Persia? Persia. Mana itu? Gujarat, ya kan? Yang dari Saudi Arabia itu cuma sedikit. Karena itu lihat kerajaan-kerajaan Islam yang ada pada negeri kita, aktsaruhum, kebanyakan apa? Syiah. Kebanyakan Syiah. Di Buton itu pernah saya pelajari kerajaan Buton, silsilah rajanya semua Syiah, kecuali satu periode madhab Syafi'i. Itu cuma satu periode. Periode yang lain semuanya Syiah. Dan praktek-praktek itu masih ada. Ya. Di mana di kerajaan Buton itu ada akidah nanti pada zaman akhir akan turun Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi itu turunnya di Buton. Nah, malah aneh sekali kan? Itu di Buton turunnya. Al-Quran itu di sana 40 juz. 30 juz Al-Quran yang kita pelajari. 10 juz saripatinya Al-Quran 30 juz. Dan ini dipegang oleh orang-orang khusus. Setelah diteliti, kita cari apa sih sebenarnya 10 juz? Ternyata adat Buton. Terus jadi orang sana kalau nikah malam pertama suami masuk ke kamar harus membaca assalamu alaika, assalamu alaiki ya baginda Fatimah. Jadi tidak boleh nyebut namanya. Ya, jadi assalamu alaik ya baginda Fatimah. Nanti istrinya yang di dalam menjawab wa alaikassalam ya baginda Ali. Itu di Buton. Sama di Muna juga begitu. Nah, jadi kerajaan-kerajaan dulu itu rata-rata ini. Dan ini menyebarkan penyimpangan-penyimpangan yang begitu banyak. Dan ini justru yang membawa kerusakan. Du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru kepada jahannam. Dan disebut oleh Nabi, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit kita. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk silakan wudu. Gak usah pakai istirahat. Yang ngantuk silakan wudu. Ya. Hum min jildatina. Kemudian yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan min jildatina itu diumpamakan sebagaimana jelet. Jelet itu artinya apa? Kulit.
Kulit itu sesuatu yang di luar apa yang di dalam? Di luar. Maknanya orang-orang yang Islamnya di luar. Apa di luar itu? Berarti dohirnya Muslim. Wa qalbuhu, hati-hati mereka sudah menukar imannya. Siapa ini? Al-munafik. Maka kebanyakan yang membawa fitnah, memanggil manusia kepada kerusakan adalah munafikin. Dan karena itulah mayoritas dari orang-orang ahlul hawa, orang-orang hizbiyah, orang-orang firqah dalalah adalah terjadi nifak di dalam hati mereka. Nifak. Makanya lihat kebanyakan mereka benci kepada sunnah. Orang mukmin benci kepada sunnah, itu nifak namanya. Lihat mereka benci kepada orang yang mengamalkan sunnah Nabi, itu menunjukkan nifak. Orang mukmin kok membenci saudaranya orang mukmin? Ya. Ini nifak. Maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, hum min jildatina, diterangkan Ibnu Hajar al-Asqalani, mereka ini adalah kebanyakan orang-orang yang agama mereka dibangun dengan nifak. Dan dari mana sifat nifak? Dulu kita sudah jelaskan, tadi malam juga sudah kita singgung. Nifak itu kriterianya ada dua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang orang-orang yang nifak, tidak ada pada orang munafik itu dua masalah. Yang pertama, husnu samtin. Orang mukmin dengan orang mukmin perilakunya jahat, tidak punya akhlak yang baik. Ini menunjukkan perilaku nifak. Karena itu ketika sebagian ulama menerangkan janganlah kalian menyerupai orang kafir, maksudnya bersikap pada orang mukmin seperti orang kafir bersikap pada orang mukmin. Seperti gibah orang mukmin. Itu pekerjaan siapa sebenarnya? Yang jelek-jelekin orang beriman itu pekerjaan siapa? Orang kafir kan? Kalau orang mukmin kerjanya jelek-jelekin orang beriman, ini tasyabuh, menyerupai orang kafir. Membunuh orang mukmin. Yang membunuh orang mukmin itu pekerjaan siapa? Orang kafir. Orang mukmin membunuh orang mukmin, menyerupai orang kafir. Menempeleng orang beriman, pekerjaan siapa? Hah? Makanya Allah memberikan kaidah-kaidah umum di dalam Al-Quran. Wala talmizu, kemudian wala tanabazu bil alqab, tidak boleh ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'din. Terus ini kaidah-kaidah karena orang mukmin adalah akhul mukmin. Orang mukmin adalah saudaranya orang beriman. Mereka tidak marah kepada orang beriman sesamanya kecuali karena Allah. Karena Allah menyuruh marah secara syar'i. Ini kaidah yang dinasihatkan oleh para ulama. Karena itu makna ini min jildatina, kemudian wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah berbicara dengan bahasa kita. Di antara mereka adalah berbicara dengan bahasa Arab. Mereka berbicara dengan Al-Quran. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, akan terjadi fitnah yang nyeleneh. Apa? Orang munafik pakai apa? Pakai Al-Quran. Orang munafik pakai Al-Quran. Ini kemudian beliau Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana engkau memberi petunjuk jika aku mendapati itu? Padahal kita tahu Hudzaifah mendapati enggak masa ini? Enggak. Yang mendapati siapa? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini yang mendapati. Tapi lihat kecerdasan ulama. Mereka tidak mikirin keselamatan agama dia, tapi mereka mikirin keselamatan agama saudaranya di belakang nanti. Sampai hal yang jauh belum terjadi ditanyakan untuk memberi petunjuk kepada kita yang sekarang ini ada. Ini kasih sayang ulama.
Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan petunjuk-petunjuk itu detik. Maka ditanyakan kepada Hudzaifah, bagaimana kami ya Rasulullah kalau kami dapati talzim jama'atal muslimin. Ingat, kamu tetap bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Yang disampaikan oleh Nabi talzim jama'atal muslimin ini pada masa jama'atul muslimin mengalami fitnah enggak? Ini tahapan sudah mengalami fitnah belum? Loh, ini kok. Coba lihat. Tadi kan sudah saya terangkan ini fase. Fase sahabat. Fase terjadi apa? Fitnah. Kemudian fase kebaikan tapi ada dakhon. Kemudian fase ada kejahatan murni. Kemudian Nabi memberi petunjuk pada waktu fase kejahatan murni, kalian tetap dengan jamaah kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin sudah terjadi fitnah belum? Sudah terjadi fitnah. Jadi bukan jamaah kaum muslimin yang ada di kayangan yang tidak ditahu. Jamaah yang sekarang ini ada, yang kita mendapati banyak masalah. Wa imamihim, dan pemimpin mereka. Yang dimaksud pemimpin mereka ini pemimpin jamaatul muslimin yang sudah terjadi fitnah enggak? Sudah. Berarti banyak kejelekan enggak mereka? Banyak. Banyak kerusakan enggak pada mereka? Banyak. Sehingga ini menjadi jelas Rasulullah SAW menasihatkan falzim jama'atal muslimin wa imamahum fa illam takun lahum jama'ah. Sampai terakhir Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, kalau sudah tidak ada jamaah dan tidak ada imam, kalau kami tidak menemui lagi jamaah, umat Islam berkumpul dengan pemimpin yang satu untuk menjaga kebaikan mereka, agama mereka, dunia mereka. Kalau sudah tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana kita? Sementara tadi diterangkan du'atun ila abwabi jannah masih ada enggak? Ada enggak? Hah? Sampai hari kiamat du'atun ila abwabi jannah masih ada enggak? Ada. Bosnya yang muncul di hari kiamat siapa? Dajjal, kadzabin, pendusta di dalam agama. Justru du'atun ila abwabi jannah sampai hari kiamat berkembang biak tambah besar atau berkurang? Tambah besar. Al-firqah kullama ba'da zaman istada furqah. Firqah itu zaman semakin jauh dia semakin bertambah. Jadi jangan dipahami oh nanti akan hilang ini, akan hilang ini. Enggak. Tambah banyak. Ini apa yang diberitakan oleh Nabi. Hudzaifah sudah bertanya. Ada masa tidak ada lagi jamaatul muslimin wa imamihim. Ya. Tidak ada kaum muslimin berkumpul dengan pemimpin yang ngurusin urusan agama dan dunia mereka. Ada masa seperti ini. Dan pada masa ini furqah tambah besar enggak? Tambah besar. Kemudian apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'tazil tilkal firaq. Maka kamu tinggalkan kelompok-kelompok itu. Lo lihat, bukan fa'tazil tilkal kufar. Bukan kan? Fa'tazil tilkal firaq. Kamu tinggalkan kelompok-kelompok itu. Tidak ada istilah kumpul sedikit, itu enggak ada. Nabi mengatakan fa'tazil tilkal firaq. Kamu i'tizal. Kamu lepaskan dirimu, jangan masuk ke sana. Nah terus gimana kita? Kalau begitu kita tidak jamaah lagi. Maka kembali kepada jamaah yang kedua. Apa jamaah yang kedua tadi? Makna jamaah yang kedua tadi apa? Ma wafaqa alal haq. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, kamu tinggalkan mereka, firqah-firqah itu, walau anta adda asla syajaratin. Walaupun kamu hidup sendiri hanya menggigit akar pohon. Walaupun kamu hanya hidup menyelamatkan agamamu sendirian, hidup dengan hanya menggigit akar pohon, menunjukkan manusia berlari membawa agamanya atau berlari membawa dunianya? Hah? Ini kondisi yang benar.
Suatu ketika orang itu kalau sudah genting harus lari membawa agamanya dan meninggalkan apa? Dunianya. Fa'tazil tilkal firaq walau anta addo asla sajaratin. Kemudian hatta yudrikukal maut, sampai kematian mendatangi kamu, wa anta ala dalik, dan kamu tetap di atas kebenarannya Nabi. Inilah makna al-jamaah. Dan ini juga diterangkan ulama kita seperti Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Limada Ikhtartul Manhajus Salafi. Beliau menerangkan pada masa-masa suramnya agama, di saat menjelang terjadinya hari kiamat, bukan berarti kita mencari kebenaran itu sama sekali tidak dapat. Di sini masih ada solusi, orang itu masih bisa dapat kebenaran. Ketika Nabi mengisyaratkan walau anta addo aslah sajarah. Apa artinya aslah sajarah? Ya, aslah sajarah? Pangkalnya pohon, apa itu? Akar. Akar itu tempatnya di mana? Di tanah. Kelihatan enggak? Ini menunjukkan suatu masa orang mencari agama itu seperti mencari akar. Ini diisyaratkan sebagian ulama. Orang mencari agama itu, dia agama iman ini kan diumpamakan seperti pohon. Pohon itu ketika masih normal, mudah nggak kita cari? Mudah. Ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, menjulang, kan begitu. Suatu masa sajaratul iman, sajaratul din itu akan rusak semua, yang ada tinggal apa? Akar. Dan ini menunjukkan sekaligus agama itu, umat Islam itu, walaupun dalam kondisi yang paling seperti itu, tidak akan bisa diambil habis oleh orang kafir. Walaupun dalam kondisi seperti itu, tidak akan bisa diambil habis oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian mengisyaratkan kita harus menyadari masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa kuatnya fitnah. Alternatif yang diberitahu oleh Nabi SAW, kalau ada kaum muslimin berkumpul dengan pemimpin mereka, sudah hidup dengan mereka dan sabar. Sabar dengan kejelekannya kaum muslimin sesama kita, dan sabar dengan kejelekannya para pemimpinnya. Selama mereka masih ada, maka lebih baik. Lebih baik. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW, karena para pemimpin kita adalah junnah. Demikian juga waqala Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar radhiyallahu an juga berkata, khataba Muawiyah. Suatu ketika Muawiyah berkhutbah, qala man kana yuridu ayatakallama fi hadzal amri falyudli lana qarnahu. Siapa yang ingin dia berbicara di dalam persoalan pemimpin ini, maka hendaklah dia menunjukkan kepada kami temannya. Falanahnu akhaqqu bihi minhu wa min abihi. Maka mereka para sahabat mengambil pemahaman bahwasanya kami ini siapa? Para sahabat. Kami ini sebenarnya adalah lebih pantas untuk mengambil urusan pemerintahan ini daripada dia. Dia siapa? Dia Muawiyah. Wa min abihi, dan daripada bapaknya. Ya, siapa bapaknya Muawiyah? Abu Sufyan. Ya. Mereka para sahabat tahu kami itu lebih pantas untuk mengambil urusan ini daripada dia, daripada bapaknya. Qala Habib bin Maslamah, fahalla ajibtahu. Maka seorang sahabat Habib ibnu Maslamah berkata,
Fahala ajabtahu. Kenapa kamu tidak menjawab perkataannya Muawiyah? Ketika Muawiyah mengatakan siapa yang ingin berbicara dalam urusan ini, hendaknya dia menyebutkan temannya supaya kita bicarakan. Kenapa kamu tidak bicara menjawab? Jawabannya Muawiyah, fahala ajabtahu. Qala Abdullah. Maka Abdullah siapa? Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, ketika mendengar Muawiyah berkhutbah, fakhalaltu khubwati, maka aku telah menghalalkan kecintaanku. Wa hamamtu an aqul ahaqqu bihadzal amri minka, dan sebenarnya aku berkeinginan untuk mengatakan lebih berhak dengan urusan ini daripada engkau. Wa man qatalaka wa abaka alal Islam, dan lebih berhak daripada orang yang memerangi engkau dan memerangi bapak engkau di dalam Islam. Tetapi apa kata Ibnu Umar? Fakhashitu an aqul kalimatan tufarriqu bainal jam'i. Lihat kata Ibnu Umar, saya tidak mengatakan begitu. Ini ulama yang dia adalah sahabat Nabi yang jalil. Saya tidak mengatakan begitu karena aku takut, aku khawatir jika aku mengatakan satu perkataan yang dengan sebab perkataan itu memecah jamaah kaum muslimin. Sehingga lebih baik dia menerima keadaannya siapa? Muawiyah. Ya. Lebih baik dia menerima keadaannya Muawiyah. Karena itu lebih baik adanya satu pemimpin walaupun pemimpinnya itu tidak baik, dibanding ada dua pemimpin soleh semua tapi berantem. Mana lebih baik? Berantem dan umat Islam diajak berantem. Umat Islam diajak bertemu dengan umat Islam, saling mencaci, saling perang mulut, saling perang fisik. Mana lebih baik? Umat Islam di atas pemimpin yang satu. Makanya ini menunjukkan kelapangannya mereka para sahabat. Bagaimana mereka ini menjaga jamaatul muslimin. Ibnu Umar yang dia kemudian mengatakan, saya takut kalau saya berbicara pada satu perkataan yang perkataan itu memecah di antara jamaah kaum muslimin. Wa tasfikud dam, dan perkataan itu menumpahkan darah, kehormatan jatuh, padahal kita sesama orang beriman mengisyaratkan yang jelek saja nggak boleh. Bagaimana kalau ada skala besar dua, kebanyakan orang beriman satu dengan orang beriman yang lain, saling membuat tandingan ini, tandingan itu. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fitnah yang menunjukkan agama itu mengalami fitnah dan kerusakan. Tasfikud dam wa yuhmal anni ghairu dalika, dan selain itu telah terkandung dariku kembali fadakartu ma'adallahu fil jinan. Maka kata Ibnu Umar, untuk saya kuat, saya menyebut apa yang Allah janjikan nanti di surga. Orang meninggal dunia madlum dengan dolim, lebih mulia mana di sisi Allah? Madlum dengan dolim? Madlum. Makanya Nabi SAW mengatakan, kamu meninggal dunia didolimi oleh saudaramu sendiri, orang beriman, itu jauh lebih baik daripada kamu meninggal dunia dolim. Ad-dulmu dulmun yaumal qiyamah. Kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Fala tadzalamu. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dulma ala ibadi, saya telah mengharamkan kedoliman di antara para hambaku. Fala tadzalamu, jangan kalian saling dolim. Sampai Umar mengatakan kehormatannya kaum muslimin itu lebih berharga daripada Ka'bah. Betul kan? Lebih berharga daripada Baitullah.
Tapi lihat sekarang orang Islam di tengah-tengah Ka'bah tidak menjaga kehormatan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Jamaatul muslimin adalah harga besar yang Allah berikan harga kepada kita sebagai seorang muslim. Karena Allah telah persaudarakan kita dengan iman. Allah telah persaudarakan kita dengan agamanya. Jangan mengambil ucapan atau perbuatan yang bisa membawa iftirakul jamaah. Makanya tadi kita contohkan Rasulullah SAW saja, ketika ada sahabat datang waktu dari medan perang, ada busur anak panah kelihatan, Nabi marah. Bahkan pernah ada 2 sahabat Nabi, satu habis peperangan, perang fitnah, yaitu antara Ali dan antara pasukan Jamal, Zubair dan Talha. Ini pulang. Kemudian ada satu yang tidak ikut perang, karena pada waktu fitnah sahabat itu terpecah menjadi 3. Satu bersama Aisyah, Zubair, Talha, satu lagi bersama Ali bin Abi Thalib, satu lagi diam, nggak ikut sana, nggak ikut sana. Nah, suatu ketika mereka pulang dari perang, ketemu di masjid 3 orang. Satu yang bergabung dengan siapa? Ali. Satu lagi bergabung dengan Talha, Zubair. Satu lagi yang tidak ikut bergabung. Mereka begitu ketemu, lihat sahabat Nabi sindir-sindiran. Kata dia, alangkah cepatnya kamu terjatuh di dalam fitnah. Dia balas menjawab, alangkah lambatnya kamu di dalam menghadapi fitnah. Jadi yang sini menyindir, alangkah cepatnya kamu jatuh di dalam fitnah. Yang sini balik ngomong, alangkah lambatnya kamu dalam menghadapi fitnah. Kemudian sahabat yang diam ini, pada waktu itu mau sholat Jumat, ini masih pakai pakaian perang, diambilkan 2 pakaian untuk pakaian beribadah. Ini kamu pakai, ini kamu pakai, ayo kita berangkat Jumatan. Jadi 3 sahabat ini berangkat Jumatan dengan baik-baik. Lo ini habis perang. Loh, kita yang nggak pernah perang aja mau berangkat, ada dia. Jangan dululah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini fitnah. Jamaatul muslimin. Kita itu lebih pantas, lebih baik kita ini tidak dihargai oleh orang muslim lain, tapi lebih baik kita menghargai. Kalau seperti ini sikap umat Islam, maka insya Allah akan utuh jamaatul muslimin. Lebih baik kita menjaga kata-kata kita, menjaga fiil perbuatan kita, sebagaimana Ibnu Umar. Beliau mencontohkan, saya tidak mau ngomong yang omongan ini bisa membawa pecah. Coba lihat sekarang, kita ada orang ribut, ikut ribut, WA-WA-an. Akhirnya habis WA-WA-an bantah-bantahan. Habis bantah-bantahan istrinya dibilangi, kamu lihat, dia sudah menyelisih saya ini. Kamu selisih juga istrinya. Wala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur. Gara-gara WA. Ya makanya saya bilang, yang calon gubernur nyaman-nyaman, orang Islam yang tidak calon gubernur berantem. Lah bodoh tuh ini. Loh, sing calon gubernur itu nyaman. Loh kok orang Islam sama orang Islam berantem? Saling jelek-jelekan, saling ini, saling menggugat, saling mencela. Kira bodoh toh jengene. Lah wong yang calon gubernur orang tidak beriman, peringas-peringis, senyum-senyum. Lah kok kita ini yang kacau balau. Ini kan karena tidak tahu memahami jamaatul muslimin. Lah gara-garanya apa? Gara-garanya mereka sudah masuk kepada lingkaran-lingkaran seperti itu. Buat kelompok ini, front pembela orang bingung. Buat front itu loh, macam-macam frontnya. Ini front sadar, front pelarian, jadinya rusak. Ini yang banyak menjadikan umat mereka ini, kalimat mereka robek, kalimat mereka tidak terjaga. Maka sebagaimana Ibnu Umar menasihatkan, saya mengingat janjinya Allah nanti di surga. Harusnya begitu. Ya nggak apa-apa, nggak dapat di dunia,
nggak apa-apa nggak dapat ini, nggak apa-apa nggak dapat ini. Allah menjanjikan yang lebih baik. Nah, kita ini kan tidak. Kalau diingatkan untuk menutup itu, sudahlah, kita lebih baik begini. Malah kadang-kadang bingung. Loh, nanti kalau kita didatangi dibunuh, yang bunuh itu kapan? Wong belum diapa-apakan kok sudah ketakutan duluan. Kalau kita itu menjaga agama, Allah yang menjaga kita. Jadi bukan kita menjaga orang kafir. Enak orang kafir, dia tinggal calon, tinggal begini. Nanti kita begini-begini. Loh, kita ini sekarang jaga agama enggak? Kalau kita jaga agama, walaupun orang kafir kelihatannya merencanakan mendolimi kita, justru kita tidak tahu Allah merencanakan yang lain. Kita nggak tahu, itu kan rencana akal kita yang pendek. Allah punya rencana yang paling baik. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat rencana. Bahkan semua para nabi, kalau ingin ditolong oleh Allah dari musuhnya, pakai rencananya Allah atau rencananya nabi? Rencananya Allah, nggak pakai rencananya nabi. Pada waktu Fathul Makkah, itu rencananya nabi perang atau tidak perang? Hah? Rencananya nabi perang apa tidak perang? Perang. Perang bubat. Perang besar-besaran. Nabi sudah menyiapkan pasukan besar untuk datang ke Mekah. Siapa yang ganggu kita ibadah haji, kita akan habisi. Loh, kan begitu. Tapi Allah merencanakan perang apa tidak perang? Enggak, libur, enggak usah perang. Loh, iya kan? Libur, disuruh libur. Dibuat terjadi takdir Allah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian akhirnya dalam perjanjian itu secara zahir Nabi dirugikan. Dirugikan secara zahir itu tidak usah bingung. Selama agama kita tidak rugi. Sekarang zahirnya misalnya kita ini ketika membuat begitu kelihatannya menang. Wah, tokoh yang kita idolakan naik. Lah kita tiap hari berantem dengan sesama orang Islam. Terhormat nggak di hadapan Allah? Enggak terhormat. Hanya memenangkan seseorang, kita bunuh-bunuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kehormatan kita? Ini yang harus didudukkan. Dikembalikan kita untuk menjaga jamaatul muslimin. Nabi direncanakan gagal perang. Buat perjanjian Hudaybiyah, di mana Nabi nggak boleh masuk ke sana. Nggak boleh masuk ke Mekah. Ini kan bingung, ini sudah siap-siap mau perang, nggak boleh masuk ke Mekah dan ditandatangani. Kemudian perjanjian itu ditempel di depan umum. Tapi Allah merencanakan lain. Bagaimana perencanaan Allah? Dengan seperti itu, kemudian Allah mengilhamkan supaya para sahabat berdakwah. Akhirnya berdakwah barokah. Maka mereka diperintahkan oleh Nabi keliling ke Jazirah Arab untuk berdakwah. Dalam waktu yang tidak lama, Jazirah Arab semua masuk Islam. Masuk Islam semua. Sudah setelah itu Allah takdirkan perjanjian itu dimakan aneh-aneh. Gampang sekali kan? Allah cuma suruh aneh-aneh. Makan itu. Selesai. Begitu perjanjian itu hilang, batal nggak dia? Loh, perjanjian yang ditempel, yang ditandatangani sudah tidak ada. Batal nggak dia? Batal. Kemudian pada saat yang sama, orang musyrik berkhianat, membunuh salah seorang Islam. Batal nggak ini perjanjiannya? Batal. Sudah. Nabi SAW masuk ke Mekah dan orang Mekah tidak ada perlawanan sama sekali. Menang Fathul Mekah dengan damai. Dan ini tujuan asal di dalam agama. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Mekah, antum tulaqa, kalian adalah orang-orang yang dimaafkan semua. Coba lihat, sama seperti Yusuf alaihissalam, ketika naik di atas, semua Nabi Yusuf memaafkan orang-orang yang dulu pernah mendolimi dia. Ini ahlussunnah, bukan ahlussunnah bingung dengan keadaannya. Ahlussunnah itu kekasih Allah, direncanakan oleh Allah dengan rencana yang lebih baik. Maka berharaplah kepada surga menghadapi fitnah, agar kuat sebagaimana Ibnu Umar
fadakartu ma a'addallahu fil jinan. Maka saya mengingat apa yang Allah janjikan kepada saya di surga. Qala Habibun. Maka Habib bin Maslamah berkata, khufitta wa usimta. Wahai Ibnu Umar, engkau telah dijaga dan engkau telah dipelihara. Menunjukkan sikapnya Ibnu Umar adalah sikap yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi khutbatihi. Abdullah bin Mas'ud berkata di dalam khutbahnya, ayyuhan nas alaikum bitta'ati wal jamaah. Wahai manusia, wajib atas kalian untuk taat dan memegangi jamaah. Fa innaha hablullah alladzi amara bihi. Karena jamaah adalah talinya Allah yang Allah telah memerintahkan dengannya. Wa imma tukrihuna fil jamaah wa innama tukrihuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Kalimat yang jayyid yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Perkara yang tidak kalian sukai banyak di dalam kalian menetapi jamaah itu lebih baik daripada kalian menyukai banyak di dalam perkara yang itu pada firqah. Maka kita lebih baik sabar menahan bersama dengan jamaah, walaupun kita tahu pemimpin kita, saudara muslim kita banyak kejelekan-kejelekan yang mungkin kita tidak sukai, tapi tetap jaga. Jangan kalian membuat hal yang menjadikan pecahnya kaum muslimin. Karena itu sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah tulisan yang sangat ringkas. Ahlus sunnah ahlur rahmah li ahlil bidah. Ahlus sunnah itu ahli memberi rahmat kepada siapa? Ahlul bidah. Sampai ahlul bidah secara zahir masih muslimin enggak? Muslimin. Ahlus sunnah itu menjaga agar walaupun dia ahlul bidah tetap dijaga, tidak terjadi hal yang menjadikan rusaknya kaum muslimin. Itu ahlus sunnah. Dengan apa? Dengan nasihat, dengan sabar dengan kedoliman mereka. Ya. Yang punya kewenangan untuk menghadapi ahlul bid'ah dengan kekerasan itu siapa? Siapa? Pemimpin negara, bukan person, bukan yayasan, bukan pondok pesantren, bukan organisasi forum ini, front ini, bukan. Yang punya kewenangan negara. Lah kalau negara dia dibiarin, ya dosanya dia dengan Allah. Bukan dibiarin. Nah kita punya hujah seperti Ibnu Mas'ud. Apa Ibnu Mas'ud? Bagaimana Ibnu Mas'ud menghadapi ahlul hawa? Menasihati. Dan Ibnu Mas'ud kepada ahlul hawa datang salam enggak? Salam enggak? Ketika Ibnu Mas'ud mendatangi orang Khawarij, salam enggak Ibnu Mas'ud? Salam. Assalamualaikum. Mereka menjawab Ibnu Mas'ud menjawab Ibnu Umar. Mereka menjawab enggak? Oh, afwan, bukan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika datang pada orang Khawarij menasihati, pada waktu itu sudah mau diperangi Ali. Tapi Ibnu Abbas menahan Ali. Wahai Ali, berhenti dulu. Saya akan datangi mereka. Ali, jangan. Mereka itu kaum yang rusak, ganas. Ya, kalau bahasanya orang sekarang, ganas. Kata Ibnu Abbas, ya Ali la takhaf. Wahai Ali, kamu jangan takut. Ana ala khuluqin hasanin. Saya memiliki akhlak yang baik. Coba lihat, ahli sunnah berakhlak kepada siapa? Ahlul bidah. Ahlus sunnah itu berakhlak kepada siapa? Ahlul bidah. Loh, Ustaz, ahlul bidahnya nggak punya akhlak tuh sama kita? Urusannya dia dengan Allah. Ibnu Mas'ud datang ke sana. Ibnu Abbas datang ke sana.
Memberi nasihat dengan ilmiah. Tanya, kenapa kamu marah sama Ali? Apa masalahnya? Ini masalahnya, ini. Kemudian bagaimana kalau saya jelaskan? Kamu mau menerima enggak? Kamu mau kembali tobat enggak? Kami akan kembali tobat. Maka dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud problem yang mereka tidak mengerti sikapnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka begitu dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, separuh dari mereka tobat. Separuh dari orang Khawarij kembali. Coba lihat Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Abbas ketika menasihati. Mencaci maki mereka enggak? Padahal ketika datang assalamualaikum malah jawabnya bukan waalaikumsalam. Jawabnya apa? Ya ibna ammi Rasulillah ma hadhil khullah. Coba lihat. Itu kalau kita kan langsung miring kepalanya. Ya kan? Sudah kita salam, assalamualaikum, malah jawabannya, wahai anak paman Nabi, kamu itu kiai, kok pakai baju bagus? Loh, coba lihat. Dong, kamu itu ulama kok bajunya jubah yang bagus dari Yaman. Ini ulama kelas opo kan gitu loh. Nah, memang sengaja Ibnu Abbas pakai baju yang bagus. Khullah itu jubah dari Yaman yang mahal. Kenapa? Karena orang Khawarij itu bajunya robek-robek semua. Mereka itu berperilaku seperti padri, orang-orang kerahiban, dan itu salah satu kaidah agamanya. Jadi menunjukkan khusyuk, hidupnya sengsara, paling sengsaranya orang sedunia. Sehingga ketika orang datang ke situ, oh iya ya dia itu bener kok. Lihat dia semangat, korban jiwa raga. Nah, semuanya ditumpahkan. Berarti kita ini yang kacau balau. Orang biar begitu. Justru Ibnu Mas'ud nasihati. Ibnu Abbas menasihati, menunjukkan ini. Ini Ahlus Sunnah. Hatta kepada Ahlul Hawa, dia berusaha menjaga agar mereka ini tetap di atas jamaatul muslimin. Ini mereka. Dan ini apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud. Dan sering kan kita hidup, apalagi kalau sudah kumpul, kemarin kan diterangkan, kalau jauh ya akhi, ya ukhti, mbok kita sama-sama, kita kan saudara muslim, kita sama-sama Ahlus Sunnah. Begitu sudah kumpul ada RT-nya meneh. Sudah kumpul ada RT-nya malah isinya itu gimana? Itu gimana? Loh gimana? Dulu belum ketemu. Mbok kita itu kumpul, habis kumpul kiting-kitingan lagi ya sama. Inilah penyakit. Lebih baik kita itu dikumpulkan oleh Allah sesama saudara muslim, walaupun kita mendapati sebagian mereka banyak kejelekan-kejelekan yang kita tidak suka, daripada kita dikumpulkan orang-orang yang firqah menyimpang. Ini nasihatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian rawahu Ibnu Abdul Bar fi Tamhid wa Tabrani. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata kembali, wa natijatul jamaati rahmatullah wa ridwanuhu wa salawatuhu wa sa'adatud dunya wal akhirati wa bayadul wujuhi wa natijatul furqati adabullahi wa la'natuhu wa sawadul wujuhi wa bara'atur rasuli minhum. Bencana yang terjadi justru kalau kita tidak bisa menjaga jamaah dan malah terjatuh kepada firqah. Syekhul Islam menerangkan buah daripada memegangi jamaah adalah hidup dengan rahmat Allah, hidup dengan diridhai oleh Allah, hidup senantiasa diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaik-baik kebahagiaan di dunia di mana kita bisa hidup dengan diberikan keamanan, kita hidup bisa mengambil faidah sebagian kita dengan sebagian yang lain. Kemudian nanti ketika kita bertemu dengan Allah, karena kita tidak mengikuti firqah-firqah, wajah-wajah kita bertemu dengan Allah dalam keadaan putih. Yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah manusia putih bertemu dengan Allah. Fa amma
Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang wajahnya putih adalah dia di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang terjatuh pada firqah, kesudahannya adalah adab Allah. Makanya lihat, suatu kaum, suatu bangsa, kalau mereka sudah tidak bisa menjaga keutuhan jamaah mereka, hari-hari mereka berselisih dengan sesama saudaranya muslim, berselisih dengan pemimpinnya, tidak lama biasanya diadab oleh Allah. Semua negeri-negeri yang diadab oleh Allah berangkat dari situ. Makanya caranya orang kafir untuk menghancurkan satu negerinya kaum muslimin, dijadikan rakyat sama negara itu bermusuhan. Itu cara orang kafir. Pakai apa? Pakai LSM. Dulu Pak Harto ketika diturunkan dari jabatannya, pakai apa? LSM. Siapa yang membiayai LSM? Amerika, orang Yahudi. Dari bawah LSM ini dibangun oleh orang kafir untuk dimunculkan fitnah-fitnah, sehingga rakyat dibuat tidak percaya dengan pemimpin. Begitu sudah begitu, tabrakan rakyat dengan pemimpin, pemimpin dijatuhkan, rakyat juga hancur. Itu cara mereka. Ini satu keadaan yang menjadikan Allah menghancurkan negerinya kaum muslimin ketika kaum muslimin seperti ini. Makanya dulu pernah ada teman, dia pergi ke Brunei. Tahu Brunei? Brunei Darussalam. Kemudian ada orang Indonesia itu datang ke sana, ditanya, bagaimana kalian? Apakah kalian masih suka demo dengan pemimpin kalian? Jadi disindir sama orang Brunei. Apakah kalian masih sering menentang pemimpin kalian? Maka dia, kemudian adapun kami selalu menjaga kehormatan pemimpin kami. Makanya lihat, Brunei itu negaranya kecil, tapi Allah memberikan keamanan karena antara pemimpin dan rakyat mereka saling menjaga dengan penjagaan yang baik. Adapun kita sebentar-sebentar koran, sebentar-sebentar koran, wah ini pemimpin ini, wah ini kelompok ini begini, wah ini front ini begini. Terus kita ini dibawa kepada sikap menghancurkan jamaatul muslimin wa imamihim. Iya dan billah. Ya. Dan adapun orang ahli firqah adalah dia akan kena adabnya Allah, kena lanatnya Allah. Wajah-wajah mereka pada waktu dibangkitkan oleh Allah gelap, dan Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka, termasuk nanti di hari Yaumul Mahsyar dia tidak diberi telaga Al-Kautsar. Karena ketika Rasulullah bersabda tentang telaga Al-Kautsar, dan ada orang didatangkan ke telaga Al-Kautsar, kemudian Nabi melihat orang itu dijatuhkan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ummati ashabi, wahai Allah itu umatku, itu sahabatku. Maka Nabi disampaikan, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu setelah kamu meninggal dunia mereka telah merubah agama, mereka telah membuat-buat agama. Maka ulama menasihatkan orang yang mereka mengganti agama, membuat-buat cara agama yang tidak ada, dia alul hawa, tidak akan dapat telaga syafaat Nabi, nggak akan dapat. Ini diantara yang diterangkan para ulama kita. Walihada kana min usuli ahli sunnati wal jamaati luzumul jamaati wa tarku qitalil a'immati wa tarkul qitali fil fitnati. Karena itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan qitalul a'immah, memerangi pemimpin. Tidak boleh apapun bentuknya, baik perang fisik atau perang apa? Perang opini atau perang mulut. Segala macam bentuk pertentangan yang itu kepada qital, dan nanti akan diterangkan Syekh Sulaiman di bagian akhir, baik perang fisik atau perang mulut. Yang ada hanya nasihat, dan nasihat itu sudah jelas bagaimana petunjuknya, bagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Yang ada cuma ini. Maka tarkul qital a'immah, kemudian
Tarkul qital fil fitnah. Meninggalkan perang di dalam urusan fitnah. Perang kalau tidak li'i'la'i kalimatillah, apa? Perang kalau tidak untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, maka itu adalah qital fil fitnah. Apa yang membedakan qital fisabilillah dengan qital fil fitnah? Kalau fisabilillah itu perang li'i'la'i kalimatillah. Karena itu dulu sudah pernah kita contohkan. Pada waktu terjadi ujian antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Aisyah. Terjadi perang enggak ini? Ini perang apa ini? Sabilillah atau fitnah? Fitnah. Ini perang fitnah. Salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Umar, didatangi orang. Kenapa kamu tidak ikut perang? Bukankah Allah berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Kenapa kamu diam? Sekarang ini kan ada fitnah. Ini yang didatangi siapa tadi? Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ulama yang mendatangi kampungan. Ya. Datang ke Ibnu Umar, ngomong, bukankah kamu tidak mengenal Allah berfirman qatiluhum hatta la takuna fitnah? Maka Ibnu Umar menjawab, hadhil ayat ini turun pada masa Rasulullah hidup. Ketika ayat ini turun, qatiluhum hatta la takuna fitnah, yang dimaksud fitnah di sini adalah apa? Syirik. Jadi untuk menegakkan tauhid. Maka ini baru fisabilillah, tidak seperti kalian hari ini perang. Karena perangnya kalian, gontok-gontokan kalian itu cari apa? Cari riasah, apa? Ketokohan, kekuasaan, kedudukan. Kalian cari kepemimpinan. Sekarang mohon maaf, kalau umat Islam misalnya membuat partai 10, tiap mereka ridho enggak bahwasanya nanti yang jadi pemimpin ini aja gitu? Gontok-gontokan enggak dia? Gontok-gontokan, padahal orang Islam sama orang Islam. Dan ini sudah masuk qital fil fitnah. Makanya jangan hanya berpikir, loh ini kan tujuannya baik. Lihat perjalanannya. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Ini harus naik, ini harus menjelekkan sini, ini harus menggibah sini, ini harus menjatuhkan ini harus menjatuhkan ini. Loh kalau perlu bunuh-bunuhan. Yo mungkin sekarang antum belum lihat. Kalau zaman saya kecil, mungkin bapak-bapak yang dulu seusia saya masih lihat. Dulu itu di kampung saya, kalau waktunya kampanye bawa pedang. Ya. Dulu kan P3 itu partainya gambarnya masih Ka'bah. Ya, itu betul. Ka'bah betulan. Kalau sekarang kan cuma kotak-kotak aja kan. Dia gambarnya Ka'bah utuh. Pemudanya aja namanya pemuda Ka'bah. Oh, keren. Ya. Itu kalau mereka sudah mau pemilu bawa truk, itu apelnya pedangnya dilolos gini. Allahu Akbar, katanya begitu. La ilaha illallah Muhammad. Saya masih kecil itu, wah hebat ini. Begitu itu dulu. Sampai dulu saya ingin ikut dilarang, jangan kamu masih kecil. Alhamdulillah saya nggak jadi ikut. Loh itu begitu. Biasa mereka bertemu mobil dengan mobil, berhenti bunuh-bunuhan. Itu zaman dulu. Muslim sama muslim. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu caranya orang kafir ingin merusak. Dulu zamannya Pak Harto, itu partai sudah difusi. Itu dalam rangka mengecilkan fitnah. Kan begitu kan? Difusi, ya Bapak-bapak. Difusi partai, dulu ada Perti, ada Permusi, ada ini. Enggak pada tahu toh? Nah iya. Itu difusi jadi satu, P3, Partai Persatuan Pembangunan. Organisasi-organisasi aja berusaha difusi. Loh begitu Pak Harso turun, malah multi partai. Loh idenya malah dari orang Islam. Wong bingung-bingung.
Idenya dari orang Islam. Penasehat bangsa. Nah iya. Nah dulu kan begitu idenya itu. Dari almarhum Nurholis Majid, semoga Allah ya mengampuni beliau. Itu yang membuat ide multi partai, guru besar bangsa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fitnah jadinya. Tambah rusak. Ya. Manusia tambah berlomba untuk saling menfitnah sebagian dengan sebagian yang lain. Hanya bahasanya, lo kapan kita menang? Ini gara-gara kapan kita menang aja. Dulu waktu awal saya di Kendari, banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang aktivis-aktivis itu sering datang sama saya. Ada orang HMI, ada PMII, ada IMM, HMI, MPO, macam-macam datang. Loh Ustaz, kalau begitu terus, kapan kita kekuasaan ini kita pegang orang Islam? Saya bilang, loh apa Pak Harto itu bukan Islam? Loh apa Pak Harto itu bukan Islam? Dia kemudian diam. Coba, gampang nggak Pak Harto untuk menjadikan negara ini bisa berjalan di atas Islam dengan betul? Nggak gampang, apalagi cuma kamu-kamu. Dan ternyata orang-orang yang sekarang ini datang kepada saya dulu itu, sekarang ada yang jadi wali kota, podo wae saya bilang begitu. Ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi bupati, ada yang ternyata kamu dulu kayaknya hebat mau menjadikan negara di awang-awang, sekarang malah kamu sendiri yang bingung. Podo. Ini fitnah. Bahasa kepalsuan. Maka lihat apa yang dinasihatkan para ulama. Ini adalah kaidah wa amma ahlul ahwa, adapun ahli hawa nafsu kal Mu'tazilah, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kalau mengingkari pemimpin, pemimpin harus diganti. Itu kaidah Mu'tazilah. Jadi kaidah Mu'tazilah itu kalau ingkarul munkar, pemimpin itu harus diganti, diberontak. Itu kaidahnya Mu'tazilah, bukan kaidah Ahlussunnah. Kaidah Khawarij, kaidah Mu'tazilah, kalau memperbaiki pemimpin, pemimpin itu harus diturunin, diganti. Ini fayaronal qital lil a'immah. Mereka lah yang mempunyai pendapat akidah harus memerangi para pemimpin min usuli dinihim, dan itu cara agama mereka, bukan Ahlussunnah. Bukan. Itu kaidahnya Mu'tazilah. Karena mereka pakai akal menegakkan keadilan, makanya selalu diembel-embeli adil. Itu sebenarnya adalah kaidah Mu'tazilah, bukan kaidah Ahlussunnah. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita telah sampai kepada usul yang kelima, dan insyaallah dari usul ini mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi beratnya fitnah dalam kehidupan kita, fitnah yang umum menimpa pada kehidupan umat manusia kaum muslimin. Kita diberikan oleh Allah keteguhan untuk mencari kemenangan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita bertemu dengan Allah dengan membawa kebenaran dan keselamatan agama kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.